Salam, bertemu kembali dengan kami dalam sermon atau diskusi bahan perpulungan jabu-jabu GPKP minggu ini, minggu tanggal 13 sampai 19 April 2025. Dan bahan kita diangkat dari Filipi 1 ayat 9 sampai 11. Oke, aku baca dari sini nih. Ya. Dan inilah doaku. Semoga kasihmu semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Sampai di sini. Ya. Jadi sebelum kita bahas lebih jauh, kalau misalnya kamu apa kira-kira kenangan yang kamu dapat dari bekas-bekas jemaat yang pernah kamu layani? Kira-kira kan ini yang di pikiran Paulus ini. Jadi Paulus ini ketika dia di penjara, dia mengirim surat ke jemaat Filipi, tempat yang pernah ia melayani. Dan rupanya hubungan Paulus dengan jemaat Filipi ini masih baik-baik saja. Bukan hanya baik-baik saja, malah kalau kita baca nanti mereka semacam mitra penginjilan yang luar biasa, karena Paulus tetap ditopang oleh jemaat Filipi soal pendanaan untuk menyebarkan Injil. Nah, kalau kita kira-kira dari berapa gereja yang sudah kita lalui, runggun mana yang paling berkesan, yang masih kamu kenang sampai hari ini? Semua runggun lah masih. Semua pasti ada ya? Ya, semua runggun lah pasti berkesan. Tapi adalah yang salah satu yang paling berkesan. Dan intinya dari semua jemaat yang pernah dilayani, harapannya ya supaya dewasa dalam iman sih, supaya jangan seperti orang yang tidak mengenal Allah, yang asik ribut, asik gosip. Iya. Kamu tadi ngomongnya lambat sini, bekas gitu kan? Kupikir tadi bekas pacar. Makanya waduh, nanya apa ini? Karena kalau kita kan ya karena berdua pendeta kan, artinya agak banyak juga runggun yang sudah kita kunjungi kan, karena runggun tempat melayani aku tinggal di situ juga, sebaliknya juga begitu. Kita pernah tinggal di Bangun Purba, pernah di Perbaungan, kita pernah di Payaitik, Rumah Pilpil, Galang, lalu terakhir di Sikeben saat ini. Sikeben saat ini kan, yang tahun ini berakhir. Juga di retreat center ini. Pasti ada, kalau bukan keluarga-keluarga tertentu, orang-orangnya atau suasananya atau perbuatannya, itu ada saja yang tetap dikenangkan. Paulus ini juga begitu. Jadi Paulus ini walaupun dia di penjara, dan kita ketahui ketika Paulus di penjara di Roma itu kan, dia mengenang kembali jemaat-jemaat yang pernah dia layani. Dan saat ini dia menulis surat ke jemaat Filipi. Dia memberi salamnya juga luar biasa kan, salamnya. Aku masih ingat waktu suratku pertama ke kami itu Filipi 1 ayat 3 kan. Filipi 1 ayat 3. Aku bersyukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Begitu. Jadi kan kelihatan hubungan yang sangat dekat antara Paulus dan jemaat Filipi, dekat sekali. Jadi Paulus sepertinya waktu menulis surat ini dia baru menerima sesuatu, kiriman, dikirim dari jemaat Filipi. Jadi dia mengucapkan terima kasih, tidak hanya tentang apa yang ia terima pada saat ia menulis surat itu, tapi dia bersyukur juga pada apa yang sebelumnya sudah ia terima dari mereka. Karena sebenarnya kita ketahui zaman Paulus kan dia menginjil dengan dana pribadi kan, artinya dia menginjil, belum ada lembaga seperti gereja yang menopang penginjilan. Jadi Paulus mendorong jemaat-jemaat yang pernah ia layani
untuk ikut serta ambil bagian. Jadi mengongkosi Paulus kemanapun dia pergi, menyampaikan firman, menolong jemaat-jemaat yang kesulitan. Sehingga kita bisa baca nanti di surat-surat Paulus. Sebenarnya Paulus sedang mengkoordinir jemaat-jemaat yang pernah ia layani untuk menolong jemaat yang lain. Jadi khusus Filipi itu yang terkenang bagi Paulus. Sehingga kalau kita baca Filipi 1 ayat 1 sampai 2, Paulus khusus mengingatkan atau khusus menyebut pemimpin-pemimpin jemaat yang menolong dia, mengkoordinir semua bantuan-bantuan yang disediakan jemaat untuk pelayanan. Jadi isi bahan kita ini tentu berkaitan nanti dengan tema kita. Tema kita dalam bahasa Karo kan itambahi alu biak si muhuli. Artinya kan sifat-sifat yang baik, kan bicara tentang sifat-sifat yang baik. Dan jemaat Filipi ini oleh Paulus diingatkan dalam tulisannya betapa jemaat ini adalah mitra sejati Paulus. Dia mitra sejati Paulus dalam pelayanan. Kalau aku ya, Bangun Purba itu salah satu jemaat yang paling sulit aku lupakan. Bangun Purba. Kenapa? Aku 2002 ke Bangun Purba. Sudah berapa tahun itu? Sekarang saya sudah 2025. Berarti 23 tahun yang lalu kan? Kalau 2002 kan? Waktu kita kena COVID beberapa tahun yang lalu, kamu sudah di sini, sudah di retreat center, mereka masih mengingat. Itu hal yang sangat menyentuh karena kita sudah jarang kembali ke sana kan, menyapa juga sudah jarang. Tapi rupanya 23 tahun itu tidak membuat hubungan kita terputus dengan mereka. Mereka menggalang bantuan. Yang terpenting itu bukan bantuannya, tapi yang terpenting itu adalah rasa kebersamaan yang nggak pernah hilang itu. Nah ini yang juga dirasakan Paulus di sini. Sama seperti kami di hati Bangun Purba dan Bangun Purba di hati Hindu gitu. Sama kayak jemaat Filipi di hati Paulus. Demikian juga dan sebaliknya. Iya. Jadi kalau aku merasa ya inilah kekayaan sebuah pelayanan yang tidak bisa dihitung dengan uang. Ketika kita awalnya tidak saling mengenal, tidak ada seorang pun keluarga kita di sana, begitu kira-kira ya. Tidak ada satu orang pun keluarga kita di sana. Tapi begitu kita berpisah, semuanya menjadi keluarga kita. Dan itu tidak lekang oleh waktu. Nah itulah kepuasan sebuah pelayanan kan, yang tidak bisa dihitung dengan uang. Bahkan setelah puluhan tahun. Nah jadi kalau Paulus di sini, dia berdoa agar pekerjaan pelayanan Allah itu terus-menerus disempurnakan di jemaat yang ia tinggalkan itu. Mulai dia masih bersama dengan jemaat Filipi sampai sekarang dia sudah di penjara. Dia berharap semangat penginjilan yang pernah mereka tanam bersama itu bertumbuh terus-menerus, berbuah sampai dalam kalimat yang Paulus katakan, berbuah sampai sangat sempurna, sampai waktunya nanti kita bersama-sama berdiri di hadapan Kristus. Jadi dia berharap apa yang sudah ia tanam, benih penginjilan itu bertumbuh sampai nanti saatnya tiba kita berhadapan-hadapan dengan Kristus. Dan ada pesan yang kedua yang Paulus sampaikan, agar jemaat Filipi itu dewasa memilih. Artinya memilih mana hal-hal yang berguna untuk pertumbuhan imannya, mana hal-hal yang harus dihindari, mana hal-hal yang mengganggu pertumbuhan imannya. Jadi semacam ya pesan-pesan lah. Paulus ini kan menempatkan dirinya seperti orang tua bagi jemaat ini kan, sama juga dengan kita kan, orang tua. Kita sudah mulai jauh dari anak, mulai anak tinggal di kota yang berbeda dengan kita. Tentu setiap kita bertelepon, selalu yang ada hanya pesan kan, agar
tolong hindari hal-hal yang bisa membuat engkau celaka, dan lakukan apa yang baik yang membuat engkau bertumbuh. Kan itu selalu menjadi pesan orang tua. Inilah pesan yang disampaikan oleh Paulus, dan itu juga yang menjadi penekanan dalam bahan PJJ kita ini. Karena pada ayat 9 sampai 11 Paulus berdoa agar mereka, jemaat Filipi itu, dipenuhi dengan sifat-sifat, itulah biak-biak yang dalam bahasa Karo itu kan, karakter-karakter yang betul-betul baik, betul-betul penuh kasih yang datangnya dari Allah. Karena Paulus juga mendengar sebenarnya ada informasi kalau mulai terjadi juga konflik di sana. Paulus kan selalu memantau jemaat-jemaatnya dari surat-surat. Dia juga sudah mendengar sebenarnya setelah dia pergi meninggalkan Filipi mulai ada perpecahan, sehingga sebelum perpecahan itu melebar seperti yang terjadi di Korintus, jadi Paulus berinisiatif untuk mencegah. Oh, itu kira-kira. Coba pernah nggak kamu dengar setelah kita meninggalkan jemaat yang kita layani lalu terjadi konflik di sana? Apa yang kita rasakan begitu? Kalau kita dulu sedih juga sih. Sedih juga kan? Kok gitu? Dulu dia nggak begitu. Dulu waktu aku di situ baik-baik saja. Dulu dia nggak begitu loh orangnya. Nggak begitu orangnya. Kenapa sekarang jadi begitu? Kadang-kadang kan kita memantau juga kan jemaat yang pernah kita layani kan. Kadang kan memang kayak Paulus itu juga ada yang nyampaikan berita. Ada yang nyampaikan. Pendeta tahu nggak pendeta? Pendeta pernah melayani di sini kan? Iya. Sekarang situasinya begini. Wah, sakit juga di hati. Karena dulu kita merasakan itu penuh keakraban. Iya, bahagia. Kita mengenang jemaat itu, ya kan. Lalu belakangan kita dengar sudah ada konflik, ada perpecahan, ada pertikaian. Wah, itu membuat sakit hati juga. Jadi itu yang Paulus. Apa seperti wah, jadi sia-sia dong selama ini gitu. Iya. Sia-sia karena kamu tahu kan kalau waktu-waktu kita jadi vikaris atau pendeta-pendeta muda, seringkali kan walaupun kita tegar waktu sidang runggun itu, di rumah kan menangis juga kita. Karena waktu di sidang runggun itu kan kita menyaksikan bukan mereka menyerang kita, tapi di antara mereka, di antara mereka terjadi pertikaian. Waktu kita pulang ke rumah kok rasanya sakit gitu kan. Pernah nangis? Sering. Kalau nangis juga. Ya, nangis juga. Kita kan walaupun wajah preman kan hati dangdut juga kan. Dulu, tapi kan kita bertumbuh juga. Dulu kan aku di awal-awal pelayanan ketika ada konflik, ya bapak lah jadi teman cerita yang paling ini kan, karena pertua juga. Dan BP klasis kita telepon cerita. Apalagi dulu sinyal susah ya kan zaman kita telepon dulu dari wartel. Kita telepon dari wartel itu. Jadi ngantri pula dulu. Nangis di situ. Jadi nangis di situ malu juga. Lagi ngantri nangis lagi-lagi pula. Artinya kan begini, waktu itu kita berkorban sangat hebat. Korban perasaan, korban pikiran, waktu untuk menyatukan mereka. Ya. Lalu belakangan kita dengar terjadi perpecahan, pamannya itu sakit. Suatu ditinggalkan kok kayaknya udah mantap lah gitu kan, udah baik-baik kuat saja. Saja. Rupanya setelah beberapa tahun ada informasi yang kurang enak, bahwa begitu kan. Ini yang dirasakan Paulus. Ini yang dirasakan Paulus, apalagi Paulus itu di penjara. Bayangkanlah orang di penjara kan, kita kan nggak pernah di penjara, tapi kalau kita sakit, ibaratnya kita nggak bisa kemana-mana, kan ada cukup waktu untuk mengulang-ulang memori kan, itu yang dipikiran Paulus. Jadi waktu Paulus di penjara, pasti dia mengenang-enang kembali jemaat-jemaat mana yang pernah dia layani, apa yang terjadi di sana, bagaimana kabarnya sekarang kan. Apalagi Paulus meskipun di penjara, surat kan banyak datang kan. Terlebih waktu beda pula model penjara Paulus sama model penjara kita kan. Iya.
lebih sunyi, lebih gelap. Lebih sunyi, jadi tidak ada kegiatan aktivitas seperti penjara di masa kini kan. Sehingga Paulus mengenang kembali jemaat-jemaat yang pernah ia layani. Dan kita mengerti betul lah apa yang Paulus rasakan. Nah, tambah dia mau dihukum mati lagi. Menjelang mati. Karena itulah pesan yang terakhir pada ayat 9 sampai 11 ini menjadi sangat penting, karena Paulus berdoa agar mereka maunya dipenuhi oleh sifat-sifat yang baik, biak-biak si tuhu-tuhu mehuli, sifat-sifat yang sangat baik yang datangnya dari Allah. Karena tentu sama juga seperti seorang orang tua kan, kalau aku ingat itu waktu kakak menikah itu sebagai anak satu-satunya perempuan, di adat Karo itu kan waktu malam Nganting Mano itu kan nyanyi lagu apa itu yang Mawa Kampil ya, yang kemudian keluarga perempuan mengantarkan anaknya begitu ke pihak laki-laki kan, jadi keluarga laki-laki itu mundur. Lalu nanti tinggal anaknya kan pengantin di depan kan, lalu nanti pengantin laki-laki menjemput pengantin perempuan, lalu keluarga mempelai perempuan mundur. Kuperhatikan bapak waktu menangis gitu kan. Kenapa menangis? Karena selama ini dia yang bertanggung jawab kan, menuntun anaknya itu, dan sekarang sudah bukan keluarga dia yang mengurusnya. Tentu Paulus juga begitu kan. Waktu Paulus bersama mereka, tentu Paulus dapat menjaminlah ajaran-ajarannya tetap seperti yang Tuhan inginkan, karakter-karakter yang baik bisa diajarkan. Sekarang dia sudah pergi jauh, bukan hanya pergi jauh, tidak bisa bertemu lagi, dan dia di penjara, dan dia tahu waktunya sudah dekat, waktunya untuk hukum mati itu sudah dekat. Jadi ada sebenarnya sedikit kekhawatiran gitu. Makanya dia berdoa maunya mereka ini bertumbuh begitu, tanpa kehadirannya pun maunya mereka bertumbuh begitu kan. Andai kata kita meninggalkan sebuah jemaat, lalu belakangan kita dengar jemaat yang kita tinggalkan itu makin hebat, sudah gerejanya sudah baru. Iya, karena semua datang yang nggak muat lagi jadi bangun baru. Kita memandang dari kejauhan kan ada kepuasan daripada waktu kita di situ rame. Setelah kita pergi terpecah-pecah. Setelah kita pergi sudah kosong. Atau setelah kita pergi kebaktian ditutup, itu kan kurang ini. Itulah kira-kira yang Paulus rasakan di sini. Mana bisa kita lanjut ke diskusi? Aku menarik nih. Atau ada yang lain? Ini seperti surat apa ya? Surat terakhir kali gitu ya. Memang kalau dibawa ke situ apa juga? Aku baca di ini ayat berikutnya. Memang nggak di ayat kita sih. Filipi 1 ayat 23. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Kok kayaknya mati itu lebih enak gitu, bebas dari semua masalah. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Itu ucapan Paulus ya? Iya. Lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu, katanya. Jadi memang dalam hati Paulus kalilah jemaat-jemaat yang sudah pernah dia dirikan, dan itu memang harapannya sih, supaya inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, dengan segala macam. Karena kalau di kampung kan nih, dimana semuanya tinggal di situ, keluarga, itu yang berapa kali aku dengar cerita jemaat kita ini, yang paling bikin dia malas untuk kumpul, untuk pulung, itu karena omongan-omongan orang. Yang orang tidak tahu, orang pandai ngomong. Belum tahu kebenarannya sudah bisa gosip yang bikin kebanyakan jemaat yang ketemu itu membuat dia, udahlah,
Menarik diri dia ya? Iya, mereka juga yang di gereja itu biarlah. Nah, jadi gosip dari kita untuk kita juga itu yang merusak gitu loh. Jadi yang kutangkap di sini dalam segala macam pengertian di ayat 9, kau kan pernah juga merasakan pahit hidupnya, bagaimana kehidupan ini kan, kau juga pernah menderita kan. Saat orang sedang merasakan penderitaan, toh ya jangan dulu langsung dihakimi gitu loh. Kau belum tahu apa keadaannya. Makanya kalau di sini yang kulihat pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Jadi seolah-olah jangan lagi dulu menghakimi. Kalau anak sekolah kan bullying katanya. Mungkin kalau ada orang tua gosip kali ya. Karena itu juga sebenarnya sangat menyakitkan, apalagi yang tinggal di kampung, orangnya itu aja. Kalau kota kan bisa lain. Kamu tinggal di blok ini, lalu blok sana lagi, lalu kompleks sana lagi, kumpul satu runggun atau satu PJJ. Kamu nggak saling bisa menggosip. Bapak kan tentara, masalah anak buahnya dulu sering ke rumah itu ngelapor. Istrinya tiba-tiba udah botak ke rumah. Kenapa gitu kan? Ternyata suaminya selingkuh. Bukan suaminya yang selingkuh aja yang bikin dia sakit, dia pengen bunuh diri. Omongan orang tetangga semua. Karena dia tinggal di asrama. Nah, itu yang bikin sakit. Jadi inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah. Kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Itu sih yang ku dapat juga. Ya, karena nanti berhubungan juga dengan diskusi. Ada nanti soal kedua yang bertanya soal sinergitas kita dalam pelayanan. Karena seringkali kan itu masalahnya kan. Apalagi kita tinggal di komunitas. Umumnya warga GBKP kan kebanyakan di komunitas desa kan, yang selalu bertemu. Kayaknya kita masuk aja langsung ya ke diskusi. Soal yang pertama, rikutkan pertoton Rasul Paulus basogenta nandangi perpulungan Filipi, kugang yang dia kecibalna ibas perpulungan ta genduari. Soalnya dalam diskusi tadi sudah banyak kita bahas kan, soal jemaat yang kita layani. Tentu nanti di diskusi kita harapkan warga GBKP membahas soal-soal jemaat mereka. Ini kan Paulus berdoa kepada jemaat Filipi supaya jemaat itu bertumbuh dalam sifat-sifat yang baik, ya kan. Ketika Paulus pergi meninggalkan mereka, maunya mereka jangan berhenti pertumbuhannya, tapi tetap bertumbuh dan makin baik, berbuah, begitu kira-kira. Itu yang Paulus harapkan. Sekarang pertanyaannya tentu nanti jemaat yang menjawab ini, bagaimana dengan perpulungan Tagundari? Apakah ada pertumbuhan itu? Apakah bisa dikatakan gereja kita masing-masing jalan di tempatkah atau mengalami pertumbuhan? Nah, itu mereka lah nanti yang menjawab ya. Dengan harapan jangan menjadi saling menjatuhkan kan begitu. Tapi kita mau melihat mereka objektif. Apakah gereja kita ini termasuk gereja yang bertumbuh? Atau gereja kita ini gereja yang jalan di tempat? Nah, karena nanti jemaat kita yang menyimpulkan mereka layaknya pakai istilah yang mana? Sederhananya waktu masuk PJJ tepat waktu atau makin molor. Nah, misalnya itu yang teknis-teknis ya. Iya, teknisnya aja biar lebih gampang kan. Berapa persenkah yang aktif? Nah, misalnya begitu kan. Dalam kegiatan-kegiatan gereja. Apakah kelompok usia tertentu atau pasangan yang muda yang aktif atau pasangan yang tua yang aktif, itu kan jemaat bisa membuat semacam ya analisa kecil-kecilan lah. Aku pernah gitu selama 5 tahun masuk PJJ itu jam
8. Hmm. Masuk PJJ jam 8. Selama aku di situ, jam 8, tank sudah kumulai. Kamu mulai mendisiplinkan gitulah ya? Iya, selama 5 tahun, mulai aku di situ. Sudah bisa dimulai, aku bilang kan. Jam kita sudah sampai. Belum ada orang pendeta. Nggak apa-apa. Kita kan bilang di Momo, PJJ dimulai jam 8. Kita coba disiplin gitu ya? Iya, bukan PJJ dimulai kalau banyak orang. Oh iya juga ya pendeta. Iya, jadi besok-besok mereka juga sudah jam 8 sudah datang. Beberapa kalau jam 8 pun belum dimulai, besok-besok belumnya dimulai jam 8. Masuklah ke setengah 9. Iya. Oke, jam 8 dimulai. Beberapa tuh ada nih pendeta sekarang yang datang, ayo cepat datang. Jadi mereka datang. Pernah sudah snack baru dia datang. Kok udah mulai? Biasanya belum. Sudah snack udah jam 9 lebih ya. Dan itu sudah beberapa tahun. Sudah beberapa tahun dari aku masuk ke situ. Sayangnya saat kita di situ baru mereka tepat waktu. Pendeta datang? Enggak. Oh ya udah. Jam 8 lewat nih. Yeah. Nah, ini yang banyak juga sih begitu. Yang terakhir kali nih mau pekan-pekan masih 5 orang. Tuan rumah 2. Tuan rumah 1, aku 1, pertua diaken kita 3. Jemaat belum ada datang semua. Jam kita udah sampai Kak, ayo kita mulai. Masih kita-kita aja ini pendeta. Iya nggak apa-apa. Ih, kayak dari dulu Minkam bikin gini pendeta kan tertib gereja kita ini, katanya. Terus aku bilang, logatku badak kali kan. Terus aku bilang gini, Kak, aku beberapa bulan lagi loh Kak di sini. Sudah 5 tahun aku bikin di Runggun ini kayak gini loh Kak. Oh iya ya pendeta, kok nggak berubah kami pendeta. Nah, jadi mau gimana ya kalau kita lihat dari sini soal perubahan itu. Kalau kita bicara soal biak-biak tadi ya. Dari bikin contoh dan sudah dilakukan, masih juga sudah begitu. Kayaknya bukan hanya warga GBKP sepertinya ya. Warga Indonesia sebenarnya itu. Indonesia ya. Memang kita tidak terlatih kan. Artinya kalau kita tidak terlatih untuk tepat waktu, sehingga sulit untuk memulainya. Kita tidak terlatih untuk tidak membuang sampah sembarangan. Ngantri ya. Kita tidak terlatih untuk ngantri. Kita main terobos saja. Jadi kita tidak terlatih kalau makan di tempat makan, buang air di tempat buang air gitu kan. Kita kan nggak terlatih kan. Dan tidak ada niat kita untuk melatihnya. Berbeda dengan negeri-negeri luar, walaupun nggak bisa juga kita katakan mereka lebih baik dari kita, karena meskipun tidak terlatih kita masih sehat-sehat juga. Tapi artinya ya kedisiplinan ini kan pasti mengurangi semangat yang lain tuh. Kalau kita hubungkan dengan ajaran Paulus ya, pasti itu bukan karakter yang datangnya dari Allah. Karena Allah itu kan Allah yang disiplin kan. Dia Allah yang disiplin kan. Dia disiplin. Allah yang tepat pada janjinya, Allah yang tertib. Kalau sempat Allah ingkar janji 2 hari saja nggak ada kehidupan, lo gimana kira-kira kan nggak mungkin. Jadi ini kesempatan juga sebenarnya menyampaikan ke jemaat kita untuk kita sudah bisa melatih sebenarnya diri kita untuk hal-hal yang baik, kira-kira. Nanti kita serahkanlah ke jemaat ya menceritakan lebih banyak lagi tentang kecibal, katanya pasti suasana di tempat mereka masing-masing. Yang kedua, kuga sedekah enda sinergitas pelayanan arah program ibas kerina kategorial silit ibas runggunta kai si baji silakokan ibas wari sirhenda. Ini sinergitas, berarti kalau ngomong sinergi berarti banyak orang. Bagaimana kira-kira walaupun pendeta kita ini mengarahkan ke kategorial, apakah ada sinergitas? Jangan-jangan Moria bangga dengan pencapaiannya tanpa terganggu dengan kondisi permata, misalnya begitu kan? Kan ada di Rungkut itu Morianya maju, PA-nya tertib,
mulai dari awal tahun sampai akhir tahun PA berlangsung terus. Tapi pada saat bersamaan mamrenya nggak demikian, gitu misalnya kan. Mamrenya yang hadir juga sedikit, semangat di awal tahun, kemudian makin ke pertengahan tahun makin menurun, nanti semangat lagi di akhir tahun karena sudah latihan core, umpama begitu kan. Apakah kategorial Muria nggak terganggu dengan kondisi kategorial Mamre itu? Misalnya begitu maksudnya nih kan. Kalau sinergitas kan mestinya Muria merasa bertanggung jawab juga atau merasa bersalah juga ketika suaminya tidak berangkat. Atau Mamre merasa malu juga saat jumlah Mamre yang ulung yang berkumpul itu sedikit dibandingkan Muria. Dia merasa malu karena seolah-olah dia mengumumkan ke semua orang kalau Murianya itu banyak yang janda. Ya bisa. Atau misalnya sebaliknya juga, orang tua aktif, Mamre punya kegiatan, Muria punya kegiatan, tapi Permata enggak. Tapi Mamre dan Muria enggak merasa ada masalah. Itu kan Permata. Nah, kalau sempat begitu kan masing-masing memperjuangkan sektornya sendiri. Ya. Tapi di sini kan pesannya sinergitas. Apa yang harus dilakukan oleh kategorial ini? Apakah program-program mereka ada yang bersifat sinergi di antara kategorial ini? Misalnya pernah beberapa waktu yang lalu di retreat center ini Natal Saitun. Oleh Runggun, panitia keberangkatan mereka itu dibuat Muria dan Mamre. Sehingga Muria dan Mamre kerjasama sebagai panitia memberangkatkan orang tua mereka ke sini. Jadi Mamre sudah mempersiapkan bus yang harus mengantar mereka. Beberapa Mamre ikut serta juga menyertai perjalanan orang tua itu. Saitun itu ke sini. Muria sudah membereskan soal makan mereka sampai ke pedas apa enggak pedasnya pun sudah diurus semua. Kekerasannya ya. Lembut tidak lembutnya karena kan orang tuanya Saitun yang datang ke sini. Tapi beberapa Runggun yang lain membiarkan saja Saitun itu berangkat. Jadi tidak ada Muria yang ikut serta dalam keberangkatan mereka sebagai panitia. Mamre juga enggak, berangkat saja Saitun itu ke sini gitu. Jadi kan kalau ada sinergitas kan mestinya begitu kan? Iya. Supaya penuh dengan buah kebenaran. Iya. Yang dikerjakan oleh Yesus untuk memuliakan dan memuji Allah. Jadi semuanya bersukacita ya. Iya, termasuk juga anak KKR. Ini kan kita ajak juga jemaat GBKP dimanapun berada. Coba kita perhatikan anak KKR. Apakah sudah representatif tempat mereka beribadah? Masih banyak loh guru-guru yang anak KKR-nya itu berkebaktian itu ya di emper-emperan rumah pendeta, ya kan? Atau di garasi rumah pendeta, ada di situ bersama-sama dengan ban-ban bekas. Ada yang di SD-SD atau sekolah-sekolah yang dekat-dekat gereja itu dengan fasilitas yang sangat terbatas. Ada juga begitu. Atau orang tua nggak peduli tentang siapa yang mengajar anak-anak itu. Apakah pengajarnya bersiap, apa pengajarnya tidak bersiap, itu urusan KKR lah. Kalau begitu modelnya tidak sinergitas kan? Nah ini kira-kira arah pertanyaan ini. Bagaimana selama ini? Tentu ya kita berharap masing-masing kita membahasnya tergantung situasi di Runggun kita. Lalu tidak hanya membahas dalam rangka menyudutkan BP Runggun, tapi dalam rangka mencari solusi. Oke, bagaimana ini kira-kira? Ini sebentar lagi ya, piara misalnya kan 3 tahun 4 tahun lagi umpamanya. Apa yang kita kerjakan dari sekarang supaya nanti pada masanya anak-anak kita nyaman gitu kan? Yang berpikir soal itu kan orang tua, Mamre dan Muria gitu kira-kira. Nah ini pertanyaan berikutnya, Kai si banci sila koken iba suari sirhenda, ini semacam tekad kan. Kalau kita nanti jemaat-jemaat kita sudah menemukan apa yang salah,
lalu mereka tiba pada kesimpulan apa yang harus kita kerjakan. Iya. Intinya bukan untuk saling menyudutkan, tapi sama seperti surat Paulus ini tadi lah, dengan cinta kok dia. Iya. Menuliskan dengan cinta, memperbaiki dengan cinta, dan atas nama cinta. Iya, jadi sepertinya sudah dari segala sudut sudah kita bahas ya. Kita berharap banyak manfaat yang bisa diambil oleh teman-teman kita PJJ SGBKP, dan kami menyampaikan tetaplah mengikuti channel ini. Kita akan berdiskusi lagi tentang bahan-bahan PJJ yang akan datang, dan tentu banyak masukan-masukan yang kami harapkan dari saudara-saudara agar channel ini semakin hari semakin baik. Dan kami menyampaikan selamat sikap man bandu krina ibas perpulungan jabunta mejuah-juah man bandu krinana.